Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat semua. Ini Bapak mau absen? Apa ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua? Oke. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah, biar kajian hari ini bermanfaat bagi diri kalian masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, anak-anak, hari ini buka buku paket kalian. Kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sudah dibuka? Nah, buka halaman 57. Ya, kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ada kan di buku paket kalian? Ya, oke, itu ayatnya. Isra dan Mi'raj. Perhatikan, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Ya, paham anak-anak? Ya, Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan malam hari ketika Rasulullah saat itu lagi keadaan sedih. Beliau ditinggal oleh pamannya dan istrinya. Di sini Isra adalah perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Paham anak? Nah, oke. Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dengan naik kendaraan yang namanya apa? Ya, benar, buruk. Bus. Saat perjalanan Isra dan Mi'raj, saat di Masjidil Aqsa, Rasulullah sebelum Mi'raj beliau sholat sunnah. Beliau mengimamkan para nabi dan malaikat Allah. Lalu saat sudah sholat sunnah, beliau baru langsung ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Perjalanan malam hari yang sangat singkat. Di langit ke-7, di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi mengucapkan salam kepadanya, lalu Nabi Adam menjawab salam kepada Nabi Muhammad. Langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam dan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Saat langit ketiga, saat di langit kedua, beliau pun memberi salam kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu Nabi Yahya dan Nabi Isa menjawab salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit ketiga, lalu bertemu dengan Nabi empat. Ya, benar. Nabi Yusuf alaihissalam yang diberi ketampanan wajahnya oleh Allah. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf menjawab salam kepada Nabi Muhammad. Di langit keempat,
Nabi siapa bertemunya? Ya, benar. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Idris, lalu dijawab oleh Nabi Idris alaihi salam kepada Nabi. Yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Harun, lalu dijawab juga kepada Nabi Harun kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Musa, Nabi Musa menjawab. Tapi saat seperti itu nggak ada Nabi Musa itu sendiri, nggak terpaku kepada Nabi Muhammad karena beliau merasa jijik dengan apa yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad pada umat-umatnya. Karena Nabi Musa dan Nabi Muhammad umatnya nanti yang banyak kelak masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun diri dia ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad lah yang bisa memberi syafaat. Nah, lanjut ke langit ke 7, yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Ibrahim, lalu dijawablah salam itu oleh Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Saat di Siratul Muntaha, lalu di langit 7 bertemu Baitul Ma'mur, lalu ke Siratul Muntaha di arsy Allah. Nah, saat di arsy Allah, malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, aku cukup sampai sini saja mengantarkanmu. Wahai Jibril, kenapa kamu tidak ikut denganku? Tidak, karena itu aku tidak sanggup. Hanya kamu yang sanggup, wahai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW di arsy Allah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril cuma ada di gerbangnya, nungguin Nabi Muhammad SAW bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW diberi perintah oleh Allah, yaitu sholat 50 waktu. Nah, diberi perintah untuk umatnya untuk sholat 50 waktu. Lalu selesai sudah atas perintah yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad, lalu beliau turun ke langit. Saat bertemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu? Nabi Muhammad pun menjawab, wahai Nabi Musa, aku disuruh untuk umatku menjalankan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat untuk menjalankan perintah itu dengan sholat semalam atau satu waktu dengan 50 waktu. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah dari saran Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, aku minta keringanan atas umatku karena umatku tidak akan sanggup untuk mengerjakan 50 waktu. Baik, wahai kekasihku Muhammad SAW, kata Allah, aku ringankan menjadi 10 waktu. Nah, menjadi 10 waktu. Saat bertemu dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa alaihissalam, sejujurnya aku sudah dikasih keringanan oleh Allah SWT, yaitu dengan sholat dari 50 waktu menjadi 10 waktu. Tapi Nabi Musa menjawab, wahai Nabi Muhammad SAW, umatmu tidak akan sanggup dengan keringanan yang 10 waktu itu. Coba kamu minta keringanan lagi. Lalu Nabi Muhammad minta keringanan lagi ke Allah. Artinya Allah minta, wahai Allah, aku minta keringanan lagi.
kalau umatku masih tidak sanggup menjalankan 10 waktu perintah sholat. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan meringankan menjadi 5 waktu. Jadi 5 waktu. Saat beliau turun ke langit, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad SAW, sejujurnya umatmu masih tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Berat untuk menjalankannya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Wahai Musa alaihissalam, sejujurnya aku malu minta keringanan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena 5 waktu ini, setiap satu waktu itu pahalanya 10. Jadi maka 5 kali 10 itu menjadi 50. Sama pahalanya dengan 50 waktu. Nah, anak. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj itu untuk sholat 5 waktu, yaitu yang diperintahkan oleh Allah untuk kaum umat Nabi Muhammad SAW seperti kita ini. Perjalanan yang singkat di malam hari untuk menegakkan iman kita. Dikala Nabi Muhammad sedang ganda budak bulanan saat itu, dia ditinggalkan Khadijah, ditinggalkan pamannya. Inilah sholat 5 waktu ini untuk memperkuat iman kita. Perjalanan yang sangat singkat yang tidak masuk akal, perjalanan yang begitu lama bagi kita kalau kita pikirkan. Tapi kuasa Allah, keajaiban Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan 1 hari semalam ditemani malaikat Jibril. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang belum paham. Ya, jadi seperti itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, paham ya? Oke, nanti kita akan bikin soal tentang Isra Mi'raj. Kamu jawab, ada di buku paket kalian ya. Kerjakan nomor 1 sampai 10. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau ngasih tugas buat kalian semua. Hafalin di buku kalian itu yang tadi Bapak baca. Surah Al-Isra ayat ke-1 ya. Dihafalin di rumah. Besok disetor sama Bapak. Itu PR-nya. Oke? Ditulis di buku kalian, lalu disetor ke Bapak, kalian hafalkan. Ya. Baca bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Oke, dihafalin ya di rumah ya. Itu PR-nya. Mungkin itu saja pelajaran hari ini tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Oke. Mungkin apabila ada kata-kata dari Bapak dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.